Ramadan indah, Ramadan penuh dengan berkah. Ramadan adalah waktu di mana masjid tak pernah sepi. Dimulai dengan buka bersama yang penuh keberkahan, ditutup dengan tarawih yang menenangkan. Pada momen kebersamaan ini, sebelum menjelang buka puasa, Ketua RW 08 bersama segenap jajaran, serta para pengurus DKM Masjid Al-Karim sekaligus warga setempat, telah menyambut baik kedatangan tim Kelurahan Pesanggerahan dalam kunjungan kegiatan buka bersama dan tarawih keliling menyambung silaturahmi dan merajut kebersamaan. Kegiatan juga dihadiri oleh Bapak Ip Tribowo selaku Sekretaris Kelurahan Pesanggerahan. Masih bisa. Di dalam sejuknya ruangan Masjid Al-Karim, kegiatan buka bersama dan tarawih keliling sangat didukung oleh Bapak Tengku Zainal selaku Ketua RW 08. Dirinya menuturkan bahwa kegiatan bukber dan tarawih ini merupakan sesuatu program yang sangat positif dan Masjid Al-Karim juga selalu mendukung setiap gerakan-gerakan ataupun kebijakan yang ada di Kelurahan Pesanggerahan. Kita masih ikutin toleransi dari pemerintah. Kalau untuk ceramah selalu digunakan speaker di bawah, itu nggak sampai 100 dB, perkiraan saya 50 dB saja. Jadi tidak sampai di 100, jadi tidak mengganggu tentunya kepada lingkungan yang ada di wilayah sekitar. Cukup bertoleransi. Jadi yang itulah yang bisa saya sampaikan kepada kelurahan bahwa Masjid Al-Karim melaksanakan sesuai dengan yang dikatakan Pak Ketua Yayasan, mengikuti aturan yang ada di pemerintahan. Apresiasi dan ucapan terima kasih pun disuarakan oleh Bapak Ip Tribowo kepada seluruh jamaah di sana. Baginya, Ramadan selalu punya cara untuk menghangatkan hati. Salah satunya melalui buka bersama. Selain itu, dirinya juga menghimbau beberapa hal penting yang harus dijaga selama bulan Ramadan, serta pembahasan terkait program mudik gratis yang saat ini akan dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mudah-mudahan kegiatan kita pada sore hari ini dirahmati dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita gunakan momen bulan Ramadan ini untuk meningkatkan amal ibadah kita, yang baik yang sifatnya ibadah makdo ya, yang pribadi maupun juga ibadah sosial. Kita sama-sama meningkatkan rasa sosial kita ya, jiwa sosial kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan di bulan ini juga menjadi bulan Ramadan yang terbaik ya. Yang mau pulang kampung ya untuk saling mengingatkan lah gitu ya, kalau pulang paling tidak titip kunci lah ke tetangga sebelahnya gitu ya, karena kalau terjadi sesuatu apa-apa kan itu orang yang terdekat adalah tetangga kita gitu. Dan juga sama-sama kita menjaga dari bahaya-bahaya kebakaran ya, jangan sampai nanti tinggal mudik ya, kita tentu jangan sampai terjadi hal seperti itu. Jadi harus saling mengingatkan, mungkin alat elektronik termasuk juga penggunaan kompor yang harus digunakan secara bijaksana, jangan ditinggal-tinggal ya. Dan juga informasi terbaru ya, informasi bahwa Pemprov DKI akan melaksanakan mudik gratis ya, mudik gratis dari Dinas Perhubungan ya. Nanti pendaftarannya secara online ya, secara online mudik gratis ke Jakarta .go.id. Nanti kita dari kelurahan juga akan mensosialisasikan itu. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mendukung tim bentuk yang kemarin mungkin tim bentuk informasi aja kemarin dilaksanakan festival bentuk ya tingkat kota Jakarta Selatan. Cuma
apa namanya, ya belum masuk lah, ya belum masuk nominasi ya gitu. Tapi nggak apa-apa, paling tidak kita sudah ikut yang meramaikan. Kita harus tahu juga bahwa festival itu tujuannya adalah untuk meramaikan bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan kita makin kompak ya, makin kompak, makin rukun, makin guyup, sehingga segala permasalahan yang barangkali kita hadapi bisa kita selesaikan dengan segera. Bapak Ibu pasti tahu, setiap ada Yasin dan Tahlil ada satu nama yang populer, Syekh Abdul Qadir Jailani. Siapa dia? Dia adalah waliullah, terutama di Indonesia sangat populer sekali. Lalu bagaimana pandangan beliau tentang puasa? Syekh Abdul Qadir Jailani memandang puasa itu ada dua, puasa syariat dan puasa hakikat. Puasa syariat adalah ketika kita menahan makan dan minum dari terbit fajar sidik waktu subuh sampai dengan tenggelam matahari di waktu maghrib. Ini puasa syariat, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh hubungan suami istri di siang hari. Kalau puasa hakikat, bukan hanya tidak boleh makan dan minum, tetapi menahan diri dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari terbit fajar sampai dengan tenggelam matahari di waktu maghrib, tapi seumur hidupnya. Kenapa? Hakikatnya manusia itu puasa seumur hidup. Tidak boleh maksiat, tidak boleh judi, tidak boleh korupsi, tidak boleh macam-macam. Ini puasa sesungguhnya. Hakikatnya puasa adalah bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari berbagai sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ketika saya Abdul Qadir Jailani menafsirkan sebuah hadis, "Lis-shaimi farhatan," bagi seorang yang puasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama ketika berbuka. Secara syariat, yang dimaksud kegembiraan yang pertama ketika berbuka adalah begitu maghrib tiba. Tetapi menurut Syekh Abdul Qadir ini bukan itu. Kegembiraan yang pertama ketika kita berbuka adalah ketika kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kita meninggal, terus kita dimasukkan ke surga Allah, disitulah kebahagiaan orang yang berpuasa, karena sudah dibuatkan satu gerbang khusus untuk orang yang berpuasa yang disebut apa? Ar-Royan, batu royan, pintu royan, pintu yang khusus untuk orang yang berpuasa. Dan insya Allah kita akan bersama-sama masuk melalui pintu royan. Dan yang terakhir, ada diingatkan oleh Rasulullah, "Kamin sha'imin laisa lahu min syai'in ilal atas." Banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Siapa itu? Seperti puasanya ular. Puasanya ular. Kenapa? Ular ketika matanya mulai kabur, kulitnya mulai kusam, dia puasa. Puasa selama 14 hari, kemudian ganti kulit. Kulitnya ganti setelah puasa, tapi kelakuannya gak akan pernah ganti. Iya kan? Ular itu gak ganti kelakuannya, tetap aja nyari makan gigit yang lain. Betul. Nyari makan melilit orang lain. Ini ular. Maka yang bagus adalah di mana kharajat minaz dzunubi kayaumi waladathu ummuh. Orang yang berpuasa, dia orang yang keluar dari dosa-dosanya seperti seorang bayi yang lahir dari ibunya. Itu yang kayak apa? Itu yang puasanya seperti puasanya ular pakai T. Awalnya orang itu kan nggak suka semua ya dengan ular,
ular, pakai T, ular, geli, gagal dan sebagainya semua menjauh. Tapi dia puasa 21 hari menjadi kepompong. Begitu selesai puasa, dia lahir sebagai kupu-kupu yang indah, semua orang menyukainya. Itulah puasa yang kharaja minal dunubi kayomi waladatu ummu. Dia puasa keluar dari dosanya seperti bayi yang baru lahir dari rahim seorang ibu. Saat azan maghrib berkumandang, tibalah bagi para jamaah Masjid Al-Karim untuk menyegerakan berbuka, di mana perbedaan terasa melebur, dan rasa persaudaraan kembali terikat menjadi bukti akan indahnya rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Buka puasa bersama, satu hidangan untuk banyak tangan, satu rasa untuk banyak hati. Malam pun berlanjut dengan tarawih. Semoga di Masjid Al-Karim ini kebersamaan, Ramadan dapat selalu menjadi lebih hidup dan berkah.